Halo teman-teman Flow Film yang baik hatinya dan suci jiwanya. Kali ini kita akan menjumpai film yang akan membuat pikiran kita penuh dengan tanda tanya. Mungkin film ini ada kaitannya dengan istilah deja vu, yaitu ketika seseorang baru mengalami sesuatu namun seperti pernah mengalaminya. Itu mungkin dan mungkin saja film ini bukan tentang deja vu, dan malah tentang supranatural atau keanehan-keanehan yang terjadi di otak manusia. Dan apapun itu, mari langsung saja kita masuk ke filmnya. Santaikan diri kalian, siapkan jiwa kalian. Ayo, kita mulai. Seorang ibu muda sekaligus orang tua tunggal yang bernama Jess sedang menenangkan anaknya yang bernama Tommy. Saat Jess membersihkan bekas mainan Tommy, terdengar bel rumah berbunyi, namun saat Jess keluar tidak ada siapapun di sana. Kemudian dengan buru-buru Jess mengajak Tommy dan sedikit info Tommy ini mengalami, mohon maaf, gangguan autisme. Di pelabuhan, terlihat seorang pemilik kapal bernama Greg akan melakukan wisata dengan teman-temannya. Kemudian datanglah Sally, sahabat sekaligus mantan Greg saat SMA dulu, dan suaminya Sally yang bernama Downey yang juga teman lama Greg. Sally juga mengajak satu teman wanitanya yang cantik untuk dikenalkan kepada Greg, ia bernama Heather. Dan yang terakhir ada sahabat Greg yang bernama Victor dan si Jess yang kita lihat di awal film tadi. Jess datang dan terlihat kacau dan tidak ada tanda-tanda Tommy anaknya di sana. Jess langsung memeluk Greg dan meminta maaf entah karena apa. Singkat cerita, mereka berenam pun berlayar menggunakan kapal Greg yang diberi nama Triangle. Cuaca pun terlihat sangat mendukung. Saat Jess tertidur, ia bermimpi terdampar di bibir pantai. Kemudian Jess terbangun dengan kepala yang sudah pusing. Victor mengatakan kepada Greg seharusnya Jess bersama anaknya, dan Victor mengatakan Jess menyebutkan bahwa anaknya bersekolah padahal hari ini hari Sabtu di mana tidak ada sekolah. Greg menimpali bahwa anaknya Jess sekolah di sekolah khusus yang buka setiap hari. Saat Jess keluar dari tempat tidurnya, Greg mengajak Jess untuk menyetir kapal bersama. Mereka melihat burung pemakan bangkai ikan yang terlihat lapar. Sally yang sedang menjodohkan Greg dengan si Heather terlihat tidak suka saat Jess dekat-dekat dengan si Greg. Karena bagi Sally, Greg adalah orang yang sangat baik. Dan beberapa saat kemudian, Victor pun membentangkan layar utama kapal. Saat mereka sangat menikmati lautan, secara tiba-tiba angin di lautan itu hilang sama sekali. Hal yang tidak pernah terjadi dan seakan tidak mungkin terjadi. Hingga dari ujung sana terlihat awan yang sangat gelap menuju ke arah mereka. Greg langsung menelepon penjaga pantai dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Saat penjaga pantai menerima telepon itu, tiba-tiba telepon terhubung dengan suara seorang wanita yang sedang ketakutan. Wanita itu terus meminta tolong hingga sambungan telepon pun terputus. Awan mengerikan itu sudah sangat dekat dengan kapal. Greg menyuruh teman-temannya ke dalam dek kapal lalu memakai pelampung, sementara ia dan Victor menyetir kapal dan menurunkan layar. Awan hitam itu datang dengan hujan petir dan angin tornadonya yang menyebabkan kapal terombang-ambing dan akhirnya kapal pun terbalik. Beberapa saat kemudian, awan hitam itu pun berlalu. Untunglah Jess, Sally, dan Downey masih bisa diselamatkan oleh Greg dan Victor. Namun sayang, si Heather telah hilang entah kemana. Mereka berlima pun hanya duduk di kapal Greg yang sudah terbalik itu. Beberapa saat kemudian, lewatlah sebuah kapal tua yang sangat besar. Mereka terlihat lega dan berteriak meminta bantuan. Dan Downey mengatakan ia melihat seseorang di atas sana. Hanya Jess sendirilah yang melihat aneh ke kapal itu. Singkat cerita, saat kapal itu mendekat, mereka berlima pun naik melalui tangga di kapal itu. Namun di bagian luar kapal tidak ada siapapun. Greg mengajak teman-temannya untuk pergi ke ruang utama dan menemui kapten kapal. Di lorong bagian dalam kapal, mereka terus mencari dan memanggil orang. Namun kapal besar itu masih terlihat kosong. Jess berhenti di lorong itu dan mengatakan kepada Greg bahwa ia pernah ke ruangan itu. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Kemudian terdengar ada suara benda yang jatuh dan saat Victor menemukannya ternyata itu adalah kumpulan kunci-kunci. Yang ternyata kunci-kunci itu adalah milik si Jess. Bahkan ia membuktikannya dengan menggunakan salah satu kunci itu untuk membuka kalung liontinnya.
Sally mengatakan bahwa itu pasti si Heather yang membawa kunci-kunci si Jess ke kapal itu. Namun si Downey ragu akan keberadaan si Heather. Tibalah mereka di ruang tamu kapal dengan kursi meja yang tersusun rapi serta banyak sekali buah yang masih sangat segar. Victor sambil memakan buah di sana menanyakan jam kepada Greg. Jam tangan Greg menunjuk jam 11.30. Dan yang aneh, jam tangan milik Jess menunjukkan pukul yang sama di jam ruangan itu, yaitu sama-sama jam 8.15. Sekilas terlihat seperti ada seseorang yang lewat, kemudian Victor langsung berlari mengejar orang itu. Lalu Greg dan Jess juga pergi, sementara Sally dan Downey menunggu di ruangan tamu tersebut. Jess mengatakan lagi kepada si Greg bahwa ia benar-benar merasa pernah ke tempat ini, namun Greg mengatakan itu semua hanya karena Jess sedang mengalami shock. Dan selalu banyak orang yang tidak percaya dengan orang yang mengatakan seperti itu ya. Kemudian Greg dan Jess masuk ke sebuah ruangan yang di sebuah cermin tertulis dari darah. Tulisan itu berbunyi, "Pergilah ke teater." Sementara Victor terus menyusuri kapal sendirian dan melihat sebuah pintu menuju keluar. Sally dan Downey pun sudah keluar dari ruang tamu kapal. Di sepanjang lorong mereka melihat ada tetesan darah. Dan Sally pun mengikutinya hingga Sally dan Downey pun tiba di ruangan teater. Jess datang lagi ke ruang tamu kapal dan melihat buah yang tadi masih segar sekarang semua sudah membusuk. Lalu si Victor datang dengan darah di mana-mana dan saat Jess mendekat, Victor langsung mencekik leher Jess. Karena Victor sudah lemah, Jess pun mampu melawan dan melihat ada bolongan di kepala belakang si Victor. Tiba-tiba terdengar bunyi senapan, Jess pun langsung bergegas menuju arah suara itu. Setibanya di teater, Jess melihat Sally dan Downey yang tengah memegangi Greg yang sedang sekarat karena telah ditembak. Sally langsung mendorong Jess karena Greg mengatakan Jess lah yang telah menembaknya. Jess bersumpah bahwa ia tidak melakukan itu. Sally tetap tidak percaya hingga si Sally tertembak juga oleh seseorang dari atas teater. Disusul Downey juga ditembak hingga meninggal sementara Jess berhasil kabur ke ruang permesinan. Jess bersembunyi lalu mengambil sebuah pisau di dapur. Setelahnya Jess pergi menyusul penembak itu hingga ia muncul di bagian luar kapal. Tiba-tiba penembak yang memakai topeng itu muncul dan memukul Jess. Saat si penembak menodongkan senjata, Jess berhasil menangkis senapannya. Lalu saat Jess menaiki pagar kapal, si penembak melempar senapan yang telah kosong itu hingga membuat Jess terjatuh. Jess pun mengambil sebuah kapak. Dan saat si penembak datang dengan tongkat besinya, Jess pun berhasil mengalahkan si penembak. Penembak itu mengatakan kepada Jess, satu-satunya cara untuk pulang adalah dengan membunuh semua orang yang datang. Jess tidak mengerti, lalu memukul orang itu hingga jatuh ke lautan. Jess pun merenung memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian ia masuk ke sebuah ruangan dan melihat musik box lalu menghidupinya. Dan hal yang paling aneh pun terjadi. Jess mendengar sesuatu dari arah laut. Ketika ia memeriksa, ternyata di laut sudah ada kapal Greg yang terbalik beserta mereka berlima, persis seperti yang telah terjadi beberapa saat yang lalu. Saat mereka berlima melihat dirinya, ia pun berjalan mundur seakan tak percaya. Lalu melihat kelima orang yang dia juga ada di sana mulai menaiki kapal. Jess berlari ke lorong kapal dan melihat langsung kejadian yang sama persis. Come on. It's the same ship. This thing's old. Yeah. Jess yang bingung sampai menjatuhkan kunci-kuncinya yang menyebabkan suara, lalu Jess pun lari dari sana. Jess kemudian mengintip lagi kelima orang itu dan mereka melakukan hal yang sama persis seperti saat mereka juga tiba di ruang tamu kapal itu. Jess yang satunya melihat Jess yang sedang mengintip, kemudian Jess pun berlari ke ruangan luar kapal. Dan di sana Jess melihat mayat Downey yang mengambang di laut dan tengah dimakan oleh para burung. Lalu Victor muncul dan Jess langsung mengatakan bahwa Greg akan mati, yang tentu saja membuat Victor merasa aneh sekaligus lucu. Jess kemudian menarik Victor untuk melihat mayat Downey yang barusan ia lihat. Namun mayat itu sudah tidak ada. Jess lalu mengatakan bahwa Victor juga sudah meninggal dengan lubang di kepalanya. Victor sama sekali tidak percaya, apalagi saat Jess mengatakan bahwa mereka semua ada dua. Saat Jess coba meyakinkan Victor lebih jelas, kepala belakang Victor tanpa sengaja tertusuk ke sebuah besi yang ada di dinding kapal. Jess yang syok melihat kepala Victor berlubang langsung pergi meninggalkannya. Saat Jess tiba di lorong kapal, ia melihat kembali kejadian saat ia dan Greg sempat berdebat beberapa saat yang lalu. Jess kemudian masuk ke ruangan locker, ia menemukan banyak sekali kertas yang bertulis
perintah untuk membunuh mereka semua. Jess pun mengambil kertas juga dan menuliskan kata-kata yang sama persis dengan kata-kata di kertas-kertas itu. Jess melihat senapan lalu mengambil senapan itu sambil ada bisikan di pikirannya terus-menerus menginginkan Jess membunuh mereka semua. Jess tanpa sengaja menjatuhkan kalungnya yang ternyata di sana sudah banyak sekali kalung yang sama persis dengan yang ia punya. Jess kemudian pergi membawa senapannya dan di lorong kapal Jess bertemu dengan Victor yang terluka, lalu ia bersembunyi karena ada Jess yang satunya lagi. Sambil menangis, Jess menodongkan senapannya kepada Jess yang satunya lagi sambil disaksikan oleh Victor. Hingga Jess yang satunya lagi pergi dan Jess mendatangi Victor dan mengatakan bahwa ia mengatakan apa yang sebenarnya. Tiba-tiba muncul suara senapan yang dimana Greg sudah tertembak di ruang teater. Jess datang dengan senapannya dan meminta Downey dan Sally bersembunyi. Dan benar ada tembakan dari atas sana oleh seseorang yang menggunakan topeng. Jess mengajak Downey dan Sally pergi dari kapal. Ia menyerahkan senapannya kepada Downey, lalu Jess mengatakan tembak siapapun yang datang, sementara ia menjemput Victor. Saat Jess tiba di ruang tamu, Victor sudah tidak ada. Lalu Jess mengikuti jejak darah hingga ke bagian luar. Kemudian Jess berlari lagi ke dalam karena Downey sedang mencoba menembak orang yang bertopeng itu. Si kameramen akan menyorot orang yang bertopeng itu lalu membuka topengnya. Lah, ternyata ia adalah si Jess yang kemudian mendatangi Downey dan Sally mengatakan bahwa Victor sudah tidak ada dan mengajak Downey dan Sally pergi. Jess yang asli berteriak memanggil-manggil Downey dan Sally, namun Jess yang bertopeng mengatakan untuk diam dan tidak menjawab panggilan itu. Masuklah mereka ke sebuah kamar dan di sana Jess yang bertopeng langsung menusuk Downey, Sally yang berteriak pun juga ditusuk. Jess asli yang mendengar teriakan itu segera mencari Sally yang bersembunyi dengan luka tusukannya. Sally yang menemukan ruang radio langsung menelepon dan mengatakan bahwa semua telah dibunuh dan itu persis seperti suara saat Greg menelepon dari kapalnya. Jess yang asli terus mengikuti Sally yang terluka hingga menemukan Sally di antara puluhan mayat Sally. Ngerti nggak lu tuh? Entahlah, Jess benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Jess mencoba berbicara dengan Sally yang tengah sekarat itu, namun Sally mengatakan ini semua adalah ulahnya si Jess. Mendengar ada suara, Jess melihat di luar sana di mana Jess yang lain sedang membunuh Jess bertopeng lalu membuangnya ke laut. Setelah itu Sally meninggal di antara Sally lainnya yang menjelaskan takdir yang sama terus berulang. Lalu Jess asli melihat Jess yang satunya lagi yang sedang melihat mereka berlima yang baru datang lagi ke kapal. Jess asli mengamuk di bagian mesin mencoba mematikan kapal agar ia bisa naik ke bekas kapal milik Greg. Semua telah dilakukan namun kapal tak juga mau berhenti. Jess asli kemudian melihat Jess yang satunya lagi yang tanpa sengaja mendorong Victor hingga kepalanya berlubang. Jess pergi ke ruangan di mana sudah ada mayat Downey di sana. Lalu dengan darahnya Downey, Jess menulis di cermin, pergilah ke teater. Bagaimana teman-teman, masih pengen lanjut? Jess asli kemudian mengeluarkan mayat Downey itu lalu membuangnya ke laut. Jess asli mendatangi Downey dan Sally yang baru datang dan menyuruh mereka pergi ke teater. Sementara ia mengambil senapan dan memakai baju hitam lalu mulai menggunakan sebuah kain sebagai topeng. Jess asli yang bertopeng mengikuti Greg yang menuju teater dan sudah ada juga Downey bersama Sally. Saat Jess asli menodongkan senjata, Greg mengenalinya lewat sepatu yang Jess pakai. Singkat cerita, Jess yang asli pun menembak mereka persis seperti kejadian yang telah terjadi. Lalu mengejar Jess yang baru tiba itu dan perkelahian Jess dengan Jess pun terjadi lagi. Save our son. We have to kill them. Beberapa saat kemudian, Jess telah terbangun di pinggiran pantai. Jess pun pergi dari pantai dan menuju rumahnya. Ketika tiba di rumahnya, Jess melihat anaknya dari jendela dan melihat dirinya sendiri yang sedang mengangkat jemuran. Jess melihat dirinya yang satunya lagi tengah memarahi anaknya dengan sangat keras. Jess yang satunya baru saja keluar dari kamar anaknya. Saat anaknya menoleh ke jendela, anaknya terkejut dong melihat si Jess ada dua. Dan karena terkejut, Jess yang satunya langsung marah dan menampar anaknya. Jess asli melihat itu sungguh tidak tega. Jess asli kemudian membunyikan bel pintu depan, sedangkan ia masuk lewat pintu belakang.
Saat Jess satunya keluar, Jess asli masuk sambil membawa sebuah palu. Seketika Jess satunya sudah di kamar, Jess asli langsung menghabisi Jess satunya menggunakan palu yang ia bawa. Dan kejadian itu disaksikan oleh anaknya yang membuat anaknya menangis ketakutan. Jess asli kemudian memasukkan mayat Jess yang satunya ke dalam bagasi mobil, lalu Jess asli mengajak anaknya pergi menggunakan mobil itu. Di perjalanan, Jess asli menabrak burung laut hingga meninggalkan darah burung itu di kaca mobilnya. Tommy, anaknya Jess, terus menangis sambil menunjuk ke arah depan mobil. Jess yang sibuk mendiami Tommy lalu menabrak sebuah mobil besar hingga mobil mereka pun terlempar dan hancur. Akibat kecelakaan itu, Jess yang satunya terlempar dan si Tommy pun meninggal. Tapi si Jess asli yang membawa mobil itu tidak terluka sedikit pun. Jess asli kemudian menumpang sebuah taksi dan meminta diantarkan ke pelabuhan. Singkat cerita, tibalah Jess asli di pelabuhan. Ia pun bertemu Victor yang bertanya di manakah anaknya. Jess pun menjawab bahwa anaknya pergi bersekolah. Dan terjadi lagilah keadaan saat akan berlayar persis seperti yang pernah terjadi. Nah teman-teman, Flow Film, berakhir sudah film Triangle yang sepanjang film menurut saya berhasil membuat kita bertanya-tanya. Bahkan di ending filmnya pun kita masih dibuat bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Menurut saya endingnya ini sungguh masih menjadi pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan terjadi. Tapi ya sudahlah. Dan untuk teman-teman Flow Film semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam dari Flow Film.